bersama kami dalam podcast Opa Muda, obrolan pajak Mulyorejo Dahsyat. Pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan kami berdua sebagai penyuluh pajak dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Saya Pepi dan saya Didi. Nah, di sini kami pastinya akan menyampaikan yang lagi hangat-hangatnya di bulan ini ya, Mas Didi ya. Terkait dengan SPT tahunan, sudah mendekati jatuh tempo pelaporan ini ya, supaya tidak terlambat dalam melaporkan SPT tahunannya bagi wajib pajak orang pribadi dan juga badan yang akan jatuh tempo di bulan berikutnya. Oke Mas Didi, mungkin bisa dijelaskan SPT tahunannya itu sebenarnya kan ternyata masih banyak wajib pajak yang bertanya loh waktu kita melakukan blast SPT tahunan seperti itu ya, menyampaikan, mengingatkan seperti itu, menghimbau untuk segera melaporkan SPT-nya, dan ternyata masih banyak pertanyaan loh. Walaupun misalkan saya sudah tidak bekerja masih harus tetap lapor ya Bu ya, seperti itu. Dan yang paling banyak ditanyakan adalah apa ada jangka waktunya Bu? Katanya ada keterlambatan harus bayar denda ya. Wah, mungkin bisa disampaikan ini oleh Mas Didi. Kapan sih seharusnya wajib pajak itu baik orang pribadi maupun badan untuk segera melaporkan SPT tahunannya? Silahkan. Oke, jadi gini ya Mbak Pepi serta kawan pajak yang ada di manapun dan sedang dalam apapun ya. Jadi mengenai SPT, kita ngomong dulu tentang SPT itu apa sih? Karena kebanyakan yang datang ke kantor pajak dan yang ada di media sosial atau mungkin di waktu kita ngobrol dengan wajib pajak, kita ngomong langsung SPT. 3 huruf itu SPT lah. SPT itu apa sebenarnya? Kepanjangan dari SPT adalah surat pemberitahuan. Saya lagi, SPT adalah surat pemberitahuan. Ini wajib pajak juga harus tahu, karena kita sering ngomongnya itu disingkat-singkat SPT gitu saja. Apa sih SPT? Kadang wajib pajak masih bertanya seperti itu ya. Ya, terus SPT yang dimaksud di sini adalah SPT untuk topik bahasan kita pada saat ini adalah SPT tahunan, yang dimana ada 2 ya. Untuk tahunan itu orang pribadi dan badan. Dan SPT tahunan orang pribadi ini batas akhir pelaporannya adalah 31 Maret. Sekali lagi 31 Maret itu bertepatan jatuh pada hari Minggu besok. Ya, mengingatkan pada semua wajib pajak khususnya orang pribadi bahwa hari Minggu besok adalah batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Terus untuk bulan April, 30 April adalah batas waktu untuk pelaporan SPT tahunan PPh badan. Jadi CV, PT ya kan, itu nanti batas lapornya adalah 30 April. Nah, kita ngomong-ngomong tentang SPT tahunan ya Mbak Pepi ya. SPT tahunan orang pribadi kita fokus itu dulu ya Mbak Pepi ya. SPT tahunan orang pribadi itu ada tiga jenis ya. Untuk yang SPT tahunan pribadi yang SS atau mungkin kepanjangannya adalah sangat sederhana. Ya kan? Nah, terus yang S sederhana dan 1770. Jadi 1770 itu untuk usahawan pekerjaan bebas. Itu masuk di 1770. Kalau yang untuk S itu adalah yang penghasilannya di atas 60 juta. Dari satu pemberi kerja satu pemberi kerja dan penghasilannya di atas 60 juta. Sedangkan yang untuk SS sangat sederhana, itu adalah satu pemberi kerja yang penghasilan brutonya dalam 1 tahun kurang dari 60 juta. Jadi wajib pajak silakan menyesuaikan ya Mbak Pepi ya. Penghasilannya atau sumber penghasilannya ya Mbak Pepi ya. Itu masuk di formulir yang apa, mau digunakan apa gitu. Tapi sebenarnya dengan sudah mengetahui berapa sih sebenarnya penghasilan wajib pajak itu, waktu mereka melaporkan SPT, apalagi sekarang lapor SPT sudah bukan sekarang ya, sudah lama ya, sudah bisa menggunakan online ya, tinggal memilih saja, di situ sudah ditanyakan terkait berapa sih penghasilan brutonya selama setahun seperti itu ya. Itu sebenarnya sudah ada dan sudah akan otomatis keluar formulir berapa yang akan digunakan untuk pelaporan SPT-nya begitu. Kecuali kalau masih ada ternyata yang masih menggunakan manual begitu. Ternyata masih ada juga loh itu Mas Didi yang menggunakan manual ya. Mungkin si wajib pajaknya sendiri males sekali ya datang ke KPP ngurus ini gitu ya. Padahal seharusnya lebih mudah kalau sudah menggunakan online. Dan ternyata Mas Didi ini banyak juga wajib pajak kita yang masih menanyakan seperti ini ya. Pelaporan waktu datang ke KPP itu pertanyaannya seperti ini.
pelaporannya kan masih 31 Maret ya Bu, begitu. Padahal itu jangka waktu terakhir ya untuk pelaporan SPT. Batas waktu terakhir supaya wajib pajak itu tidak terlambat melaporkan SPT-nya. Sedangkan pelaporan sendiri bisa dimulai awal Januari sampai dengan 31 Maret untuk OP dan juga untuk badannya mulai awal Januari maksimal akhir April seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ini Pak Didi mungkin bisa disebutkan juga ya, apa sih yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak itu sendiri sebelum mereka melaporkan SPT tahunannya? Ya, kembali lagi ya untuk wajib pajak yang tadi setelah menyesuaikan dengan sumber penghasilannya dari mana dan nominalnya berapa, itu ada satu hal yang harus dipersiapkan, yaitu namanya adalah bukti potong. Bukti potong yang diberikan atau diterbitkan oleh pemberi kerja wajib pajak, ya baik itu untuk ASN TNI Polri itu menggunakan 1721 A2, sedangkan untuk pegawai swasta, ya kan, atau karyawan swasta itu menggunakan 1721 A1. Itu silakan pada wajib pajak untuk meminta kepada pemberi kerja, karena itu adalah hak dari wajib pajak atau hak dari karyawan. Untuk meminta itu kepada pemberi kerja. Karena apa wajib pajak? Karena apa kawan pajak? Karena kan nanti pada saat kawan Pak wajib pajak ini menginput di SPT tahunan ya Mbak Pepi ya, itu nanti yang diinput adalah angka-angka yang tertera pada bukti potong tersebut. Baik itu 1721 A1 maupun 1721 A2. Ya kan? Dan di situ sudah jelas semuanya. Jadi tidak perlu merubah-rubah lagi bukti potong yang sudah diterbitkan oleh si pemberi kerja, begitu ya Mbak Pepi. Tapi sebagai dasar pengisian SPT tahunan wajib pajak dasarnya ya. Harus ada. Tetapi ini Mas Didi kalau untuk karyawan sendiri ternyata beberapa ada loh yang mereka itu tidak mendapatkan, maksudnya bukti potongnya itu bukan yang 1721 A2 seperti A1. Itu ya. Ini maaf A1 ya kalau untuk yang swasta ya. Mereka juga ternyata mendapatkan bukti potong yang bulanan, begitu. Apakah itu bisa digunakan untuk melaporkan SPT? Karena kan itu sifatnya masih per bulan ya, satu-satu begitu kan, nggak diglobalkan dalam waktu 1 tahun. Bagaimana itu Pak? Ya untuk pelaporan apa itu yang bukti potong bulanan itu kan masih bisa ya Mbak Bu ya. Ya untuk digunakan untuk laporan SPT tahunan. Karena memang mungkin penghasilan dari wajib pajak mungkin dipotongnya dengan bukti potong tersebut dari pemberi kerjanya, ya kan? Silakan menggunakan bukti potong yang sudah diberikan oleh pemberi kerja tersebut untuk melaporkan SPT tahunannya, gitu. Jadi yang penting kan walaupun menggunakan bukti potong yang istilahnya per bulan ya, atau mungkin satuan lah setiap dia mendapatkan penghasilan begitu ya, itu terus diberikan bukti potong langsung dipotong oleh pemberi kerjanya. Itu bisa digunakan tetap untuk pelaporan SPT dengan menjumlahkan seluruh penghasilan bruto yang ada di bukti potong tersebut. Begitu. Dan sekali lagi Mbak ya untuk wajib pajak ya, mohon perhatiannya untuk bagaimana pengisian di SPT tahunan terkait dengan bukti potong yang 1721 A1 dan A2 yang diterbitkan oleh perusahaan itu. Sekali lagi jangan merubah-rubah isian tersebut. Karena kita berdua ya dan teman-teman penyuluh yang di APP Morjo itu banyak sekali menemui ya Mbak Pepi ya. Ya mungkin kendalanya mungkin kebanyakan itu adalah di PTKP ya Pak ya. Betul. Jadi PTKP itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan ada penambahan anggota keluarga, mungkin ada nambah anak, ya kan? Silahkan si karyawan itu melaporkan ke pihak kantor atau pihak pemberi kerja. Nanti tinggal disesuaikan dengan bukti potongnya. Jadi jangan merubah sendiri. Ya. Itu nanti akan menyebabkan terjadinya mungkin lebih bayar ya Mbak Pepi. Lebih bayar. Dan lebih bayar itu akan ada penelitiannya. Dan untuk pegawai swasta sendiri itu menyesuaikan dengan bukti potong ya di sini kawan pajak, sehingga kalau misalkan wajib pajak tersebut lebih bayar dan dilakukan penelitian, ya mohon maaf menerima telepon dari kami begitu ya untuk melakukan pembetulan SPT sesuai dengan bukti potongnya. Jadi untuk wajib kawan pajak sendiri, kalau misalkan ada yang seperti itu, ada penambahan atau bagaimana, langsung saja dilaporkan ke pemberi kerjanya, sehingga pemberi kerja nanti akan merubah PTKP-nya atau hal-hal lain ya seperti itu ya, yang nantinya bisa langsung clearkan oleh pemberi kerja itu di dalam bukti potong yang akan diberikan ke masing-masing pegawainya. Oke.
Jadi itu tadi kan terkait karyawan nih, seputar karyawan. Nah, yang selanjutnya mungkin terkait pekerjaan bebas yang kan banyak juga tuh asuransi seperti itu, agen properti, dokter, notaris seperti itu. Apa sih yang harus mereka siapkan sebelum melaporkan SPT tahunannya? Gitu ya. Kita bahas dulu ya Mbak Pepe dari awal dulu ya tentang formulirnya, ya kan? Atau mungkin kita masuk ke DJP online tuh kan kita ada titik keluar pertanyaannya. Apakah Anda melakukan pekerjaan bebas? Ya kan? Itu ada silakan pilih ya. Nanti Bapak Ibu pasti diarahkan ke halaman tertentu atau halaman selanjutnya, itu nanti Bapak Ibu silakan klik. Dan nanti formulirnya itu beda dengan 1770S dan 1717S. Karena kalau 1770S dan SS itu kan sudah kayak virtual web ya. Yang itu sudah jadi satu sama DJP online. Tapi kalau untuk yang selain itu atau 1770 biasa itu harus menggunakan file yang berformat PDF. Itu yang hasil downloadannya tadi itu akan berformat PDF dan Bapak Ibu harus menggunakan file berformat PDF juga untuk membukanya. Memang dari awal file 1770 ini memang dibedakan karena isiannya lebih lengkap. Betul. Dan mungkin lembarannya lebih banyak karena sudah mengakomodir semua jenis pekerjaan. Betul sekali. Di mana wajib pajak selain memiliki pekerjaan bebas juga mungkin memiliki pekerjaan lainnya misalkan juga sebagai karyawan memiliki pekerjaan bebas seperti itu. Dan juga perlu diingatkan kembali kepada wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas dan menggunakan penghitungan norma, maka wajib pajak juga harus melaporkan yang namanya NPPN pengajuan penggunaan penghitungan norma itu bisa melalui DJP online langsung, tidak perlu manual harus hadir ke KPP begitu. Udah nggak bisa loh. Sudah nggak bisa juga ya diterima di sini ya. Jadi langsung aja melalui DJP online-nya. Wajib ya. Menu layanan terus KSWP ya Mbak. Betul, menu layanan KSWP langsung saja di situ dipilih menggunakan norma penghitungan. Dan batas waktunya Mbak Pepi sama dengan batas waktu SPT 31 Maret. Saya lagi batas waktunya untuk pengajuan NPPN penggunaan norma penghitungan itu adalah 31 Maret. Amannya memang dilakukan sebelum melaporkan SPT tahunan ya. Itu lebih aman seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas. Satu lagi tadi formulirnya Mbak Pepi. Itu bukan lampirannya yang harus disiapkan. Betul. Lampirannya belum ya? Lampirannya itu adalah rekap peredaran bruto. Ini kalau khusus yang yang pekerjaan bebas bebas. Itu rekap peredaran bruto, berapa peredaran brutonya, ya kan? Terus nanti mungkin kita ambil contoh misalkan jasa agen asuransi, jasa agen properti, bukti potong dari pihak perusahaan asuransi atau agen properti juga harus dilampirkan. Betul. Gitu. Jadi semua bukti potong yang didapat oleh wajib pajak itu wajib dilampirkan. Wajib dilampirkan seperti itu ya. Jika wajib pajak memang tidak merasa mendapatkan bukti potong tersebut, tetapi di SPT tahunan ini yang sering terjadi ini sekarang ya. Jadi di SPT tahunan itu sudah langsung muncul di sini kawan pajak terkait dengan bukti potong yang sudah dilaporkan oleh si pemberi kerjanya begitu. Tetapi ternyata wajib pajaknya tidak merasa menerima begitu. Nah, itu mohon dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemberi kerjanya. Karena apa? Untuk pelaporan SPT sendiri itu juga memerlukan yang namanya kelengkapan. Nah, kelengkapan itu sendiri wajib dilengkapi dengan bukti potong. Itu harus lengkap sesuai yang Bapak Ibu atau wajib pajak laporkan. Gitu ya. Itu untuk pekerjaan bebas. Tapi ada juga pekerjaan bebas atau usahawan ya, wirausaha yang dia juga menggunakan fasilitas UMKM yang masih termasuk wajib pajak UMKM. Ya, apa saja yang perlu dilampirkan juga itu. Karena kan mulai tahun 2022 ya Mbak Pepi ya, mulai Januari sedang adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khusus untuk UMKM ya kan, itu yang omsetnya masih di bawah 500 juta itu tidak dikenakan BPH final 0,5%. Sekali lagi yang omsetnya di bawah 500 juta tidak dikenakan BPH 0,5%. Tetapi kewajiban pelaporannya tetap wajib. Bukan berarti tidak dikenakan pajak tidak lapor. Tapi pelaporan SPT tahunannya melekat atau harus dilakukan. Begitu. Yang harus disiapkan adalah membuat berapa pendapatan kotornya tiap bulan dari periode Januari sampai dengan Desember.
Wajib ya, tetap dibuat ya, walaupun nggak ada PPh yang harus dibayarkan. Omsetnya tetap harus dilakukan rekap seperti itu. Karena nanti pada saat pelaporan ya Mbak Pepe ya, karena yang khusus untuk 1770 ini, pada saat nanti akan melakukan submit SPT, itu harus wajib pajak harus melampirkan. Iya. Ya kan, harus melampirkan semua itu tadi, bukti potong, ya kan, peredaran bruto, itu harus dilampirkan. Karena kalau tidak melampirkan, tidak akan bisa terkirim SPT Bapak Ibu walaupun sudah mengisi. Gitu. Betul sekali ya. Kiranya untuk wajib pajak orang pribadi sudah sepenuhnya kita sampaikan ini ya. Untuk yang selanjutnya bisa juga kita sampaikan terkait dengan wajib pajak badan ya. Apa saja sih lampiran yang diperlukan untuk wajib pajak badan itu untuk melaporkan SPT tahunannya. Mungkin di sini ada wajib pajak kawan pajak yang memiliki perusahaan begitu ya. Ternyata walaupun perusahaannya itu belum berjalan karena sudah memiliki NPWP dengan status aktif, maka wajib pajak badan tersebut wajib dilaporkan ya untuk SPT tahunannya seperti itu. Nah, apa saja sih yang diperlukan untuk melaporkan SPT tahunan tersebut? Ya, untuk wajib pajak badan yang dimana batas akhir pelaporannya kan masih 1 bulan lagi ya, sekitar 30 April. Mungkin kita nanti akan podcast lagi ya Mbak Bebi ya. Mungkin menjelang akhir April ya Mbak Bebi ya. Ya, lebih detail lagi, tapi tetap hari ini kita akan jelaskan secara umumnya aja. Jadi yang harus dilampirkan adalah laporan laba rugi dan neraca. Itu wajib harus ada. Nanti untuk pelaporannya itu harus melampirkan itu, nanti yang di SPT juga nanti angka-angka yang ada di laba rugi dan neraca itu ya. Betul sekali, dan ada tambahan kalau misalkan di situ wajib pajaknya termasuk WP UMKM, maka ada tambahan rekapitulasi peredaran bruto ya, itu juga wajib dilampirkan. Baik, terkait dendanya tadi udah belum Mbak Pepi ya? Oh belum. Oh ya, untuk denda ya Mbak Pepi ya. Kalau terlambat ya. Tapi kita nggak berharap wajib pajak terlambat ya Mbak Pepi. Harapan kami kan kepatuhan yang utama kan, seperti itu. Mungkin hari ini terakhir melapor semua mungkin Mbak Pepi ya, karena besok udah mungkin libur tanggalnya udah libur panjang gitu. Nah, jadi untuk pelaporan orang pribadi itu apabila terlambat atau melebihi batas waktu 31 Maret itu akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu adalah sekitar 100.000. Itu kalau keterlambatan pelaporan SPT orang pribadi yang melebihi 31 Maret pelaporannya. Dan untuk SPT tahunan badan itu kalau Bapak Ibu melaporkannya lebih dari 30 April, saya lagi lebih dari 30 April, dendanya itu adalah 1 juta rupiah. Gitu. Lumayan ya. Lumayan. Apalagi bagi perusahaan yang itu dia memang belum ada transaksi sama sekali begitu kan. Mungkin berpikirnya karena tidak ada transaksi sehingga tidak wajib lapor, tidak seperti itu ya. Karena kewajiban memiliki NPWP dengan status aktif yang utama adalah melaporkan SPT tahunannya begitu ya. Dan untuk selanjutnya ini ngomong-ngomong dari tadi kita sudah ngobrol ya terkait dengan pelaporan SPT tahunan begitu kan. Nah, kawan pajak di sini pasti ingin mengetahui juga dong, lapor SPT apakah harus hadir ke KPP? Tadi sudah saya singgung juga ya, begitu ya. Lapor itu nggak harus hadir ke KPP loh, bisa online begitu. Nah, kalau misalkan online tuh bagaimana caranya gitu kan? Taunya wajib pajak kebanyakan begini, saya sudah masuk DJP online loh, tapi kok nggak bisa ya gitu kan? Sudah saya masukin username gitu kan, terus bikin kata sandi, misalkan sesuai dengan waktu wajib pajak itu membuat NPWP secara online. Ternyata kok nggak bisa ya Bu, begitu ya. Nah, itu bagaimana tuh Mas Dwi? Apa sih yang harus dilakukan supaya wajib pajak itu bisa melaporkan SPT-nya melalui online ya, lewat DJP online seperti itu? Yang pertama wajib pajak itu harus memiliki nomor EVIN. Kuncinya ada di situ. Jadi kalau mau melaporkan SPT tahunan maupun SPT masa ya, tahunan atau masa yang melalui DJP online itu harus punya nomor EVIN terlebih dahulu. Dan apabila belum pernah memiliki EVIN, apa selama ini memang belum pernah memiliki EVIN, itu melakukan aktivasi EVIN terlebih dahulu. Ya kan? Nah, nanti setelah Bapak Ibu asal dapat nomor EVIN, ya kan? Ya nanti tergantung nanti permasalahannya apa. Apakah Bapak Ibu lupa password atau mungkin baru pertama kali registrasi. Nanti tinggal disesuaikan. Dan kedua-dua menu itu nanti akan masih meminta nomor EVIN. Nah, kalau misalkan sudah berhasil login, nanti Bapak Ibu tinggal masuk di menu pelaporan, ya kan, laporan, habis itu masuk nanti tinggal
ada beberapa pilihan, e-filing atau e-form ya kan. Saya lagi e-filing ya kan untuk 1770S dan SS. Tapi kalau untuk e-form yang tadi selain itu ya untuk yang wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Ya. Nah, sebenarnya kalau e-form juga bisa digunakan untuk SSS ya. Ya bisa. S juga, SS bisa, itu berupa unduhan ya. Jadi istilahnya membuat download PDF ya. Jadi nanti mengerjakannya secara offline, tapi lebih mudah kalau untuk karyawan ya dari satu pemberi kerja memang menggunakan e-filing saja seperti itu. Sedangkan untuk yang usahawan pekerjaan bebas atau memiliki pekerjaan lebih dari satu pemberi kerja itu menggunakan e-form yang 1770 pastinya itu ya. Itu karena akan lebih memudahkan bagi wajib pajak tersebut. Karena kalau menggunakan 1770 ya Mbak Bepi pasti akan mengupload lampiran ya. Betul. Iya kan, mengupload lampiran. Kalau 1770 SS mungkin nggak perlu ngupload ya kan. Betul sekali. Kalau S mungkin mengupload kalau mungkin statusnya lebih bayar di SPT ya, itu akan mengupload. Tapi kalau statusnya nihil, karyawan yang dipotongnya nihil, ya nggak perlu mengupload, tinggal ngisi-ngisi aja gitu. Ya. Dan untuk Evin sendiri itu wajib diajukan langsung ke KPP ya? Ya, wajib dilakukan. Tidak bisa online ya. Waktu pandemi kemarin memang sempat dibolehkan atau dibebaskan untuk melakukan pengajuan Evin secara online. Tapi sejak endemi begitu, maka segala pelayanan dapat dilakukan langsung secara tatap muka ke KPP dan itu tidak bisa diwakilkan untuk orang pribadi dan untuk badan wajib direkturnya yang hadir ke KPP. Jadi tidak bisa diwakilkan gitu. Dan sebenarnya Pak Didi banyak sekali keuntungan begitu ya dengan memiliki Evin itu, karena kan wajib pajak di sini selain lapor juga ada kewajiban bayar jika memang ada kurang bayar. Untuk bayar sendiri itu kan juga memerlukan kode billing seperti ini. Nah, kode billing tersebut juga tersedia di DJP online. Jadi wajib pajak bisa melakukan secara mandiri pembuatan kode billing, tidak harus datang ke KPP, minta ke loket, harus antri, apalagi tempatnya jauh lagi dari KPP seperti itu. Jadi bisa langsung secara mandiri ambil di DJP online. Begitu juga untuk fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa dilakukan secara online seperti pemindah bukuan, mungkin mau lapor sudah bayar, ternyata kok salah, begitu itu bisa langsung diajukan pemindah bukuan melalui DJP online menu EPBK itu, dan juga layanan-layanan lainnya. Termasuk tadi itu untuk SPP, pengajuan norma penghitungan, surat keterangan fiskal atau kebutuhan lainnya seperti suket PP 55 bagi wajib pajak UMKM. Oke. Ya, sudah cukup jelas sekali tentunya yang kita sampaikan terkait dengan SPT tahunan. Tinggal kita menunggu wajib pajak nih untuk segera melaporkan SPT-nya. Dan di sini Pak Didi mungkin ada kendala-kendala apa sih yang sering dialami oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya? Kendalanya ya tidak melapor di akhir-akhir. Itu aja. Ya kan? Karena kan begini loh wajib pajak ya. Karena kan kebanyakan sih selama ini, saya lagi mohon maaf, selama ini kan pelaporan yang akan penuh atau mungkin akan ramai itu biasanya kan di akhir, di tanggal 31 Maret. Ya, saya himbau, kami menghimbau untuk wajib pajak yang saat ini belum lapor untuk segera lapor SPT tahunan. Jadi tidak usah menunggu sampai dengan tanggal 31 Maret atau di hari akhir pelaporan. Karena apa? Karena nanti akan terjadi crowded dan akan mungkin server penuh, ya kan? Mungkin jaringannya juga penuh, nah itu akan mempengaruhi. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia harus menyiapkan lampiran-lampirannya juga, harus siap. Terus yang ketiga itu juga nanti harus mungkin yang terutama untuk yang menggunakan e-form atau pekerjaan bebas, silahkan menginstal terlebih dahulu Adobe Reader di perangkat atau laptop PC wajib pajak apabila akan melaporkan SPT tahunan 1770 atau pekerjaan bebas itu harus menginstal dulu. Iya, karena tidak sama ya dengan PDF yang sudah ada di PC kita ya, seperti itu ya. Jadi silakan diinstal dulu dari DJP online itu waktu sebelum ambil atau download e-formnya gitu ya. Sebelum download silahkan diinstal terlebih dahulu untuk Adobe Acrobat Reader DC-nya begitu. Salah satunya itu, masih banyak yang waktu sudah download kok ternyata nggak bisa dibuka. Nah ternyata perlu instalan
Adobe Acrobat-nya yang itu. Terus yang kedua, wajib pajak merasa sudah mengisi semua gitu ya e-form-nya. Sudah diisi semua itu, tapi ternyata waktu disubmit kok belum bisa begitu, atau mungkin waktu mau pindah ke halaman berikutnya kok belum bisa. Ternyata itu jadi ada beberapa yang belum diisi, masih kolomnya itu masih merah warnanya ya. Jadi itu seperti nomor telepon, tanggal pelaporan itu ya, yang di bagian induk bawah sendiri itu harus diisi semua ya. Dipastikan tidak ada kolom yang berwarna merah. Gitu. Lalu selain itu ternyata waktu pengisian lancar itu ya. Waktu pengisian e-form lancar. Waktu submit nggak bisa. Itu kira-kira karena apa itu Pak? Kebanyakannya seperti itu. Waktu submitnya kok nggak bisa gitu. Ya mungkin kalau submit nggak bisa, mungkin koneksi internetnya bisa jadi ya. Atau mungkin server DJP mungkin lagi penuh karena pelaporannya di akhir-akhir, bisa juga. Atau mungkin apa ya Pak Bebi ya? Windowsnya ya. Itu yang kebanyakan terjadi itu Windowsnya. Yang digunakan harusnya Windows 10 ke atas ya. Windows 10 ke atas begitu. Lalu ada juga beberapa yang wajib pajak itu sudah melakukan pembayaran. Kok enggak masuk-masuk pembayarannya seperti itu ya. Kok enggak bisa-bisa ya pembayarannya padahal saya sudah membayarkan. Banyak wajib pajak ternyata masih ada yang salah dalam pembuatan kode billingnya, dibayarkan dengan kode billing yang salah tersebut. Sehingga tidak sesuai dan tidak bisa dilaporkan. Karena waktu kita inputkan NTPN itu otomatis oleh server kita ya, itu langsung otomatis dia tidak akan mau keluar kalau misalkan itu tidak sesuai gitu, kode jenis pajaknya atau tahun pajak, masa pajaknya seperti itu tidak akan bisa kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang akan kita laporkan gitu ya. Lalu lainnya lagi terkait dengan kode verifikasi. Oh iya, berarti kode verifikasi itu berarti hubungannya sama email dan nomor handphone. Ya, nomor handphone. Jadi pastikan dulu alamat emailnya itu bisa dibuka ya Mbak Bebi. Jadi sebelum melakukan pelaporan, silakan dulu dicek ya kan emailnya itu bisa dibuka apa enggak. Jangan-jangan nanti sudah sampai akhir tinggal minta kode verifikasi, klik pilihan email lah, passwordnya emailnya lupa lah itu yang e-filing ya. Kalau yang e-form itu kan waktu sebelum kita download itu kita sudah mendapatkan kode verifikasi sudah masuk ke email. Nah ternyata email yang digunakan di DJP online tidak sama atau sandinya lupa. Tidak sama itu sebelum melaporkan SPT ada baiknya dicek dulu di bagian profile. Nah data lainnya terkait dengan nomor HP, emailnya seperti itu ya. Jadi perlu dicek dulu supaya waktu nanti submit itu sudah ada semua terkait kode verifikasinya. Terkait kode verifikasi ini ternyata juga ada yang mengalami kendala. Seperti apa itu? Wajib pajak kebanyakan mendapatkan kode verifikasi via email, copy paste ya. Copy paste langsung masuk ke DJP online-nya, baru klik submit ternyata tidak valid. Kebanyakan seperti itu karena sepele loh, wajib pajaknya itu tidak menyadari bahwa ada spasi di depan atau di belakang kode verifikasi yang telah disampaikan via email. Jadi dicek terlebih dahulu ya kawan pajak terkait kode verifikasi itu tanpa ada spasi atau tambahan karakter lainnya begitu ya. Ya ngomong-ngomong kode verifikasi kan ada pilihannya sistem ya, selain dari email juga telepon. Dan kalau wajib pajak wajib pajak menggunakan via telepon, pastikan juga nomor teleponnya itu ada terisi pulsa ya. Jadi bukan pulsa pakai data, tapi pulsa telepon. Nanti karena nanti akan dikirim lewat SMS dan biaya SMS itu akan mengurangi pulsa dari wajib pajak di nomor tersebut. Begitu. Betul sekali. Baik, selanjutnya ini perlu kita ingatkan pula kepada wajib pajak ya, karena sebentar lagi sesuai dengan PMK 136 tahun 2023 ya, bahwa NPWP akan berubah menjadi ini. Kembali lagi kami ingatkan untuk segera melakukan pemadanan NIK ya, yang bisa dilakukan secara mandiri melalui DJP online pada menu profile. Gitu ya. Di situ bisa dilakukan update terkait NIK-nya, nomor kakak begitu, KLU-nya ya, dan juga daftar anggota keluarga.
karena itu sudah diperlukan ya terkait dengan istri dan tanggungan lainnya. Gitu. Baik, ada lagi yang perlu kita sampaikan, Mas Judi? Ya, mengenai pemadanan sedikit saya tambahkan ya Mbak Bebi ya. Kalau wajib pajak pengen, sebenarnya kita kan gini Mbak Bebi ya. Kita sudah belum ya melakukan pemadanan ya. Wajib pajak itu berpikiran seperti itu. Datang ke kantor pajak, Pak saya sudah padan dengan NIK apa belum? Saya kata 1 Juli mau dipakai gitu kan. Jadi silakan wajib pajak mencoba masuk ke DJP online ya kan. Pada waktu mengetik username itu yang biasa NPWP, silakan masukkan nomor NIK. Betul. Nah, silakan masuk nomor NIK, terus masukkan password, masukkan kode CAPTCHA, setelah itu klik login atau masuk. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu atau wajib pajak bisa sudah masuk ke halaman yang baru, nah di halaman yang baru nanti akan muncul di kolom di halaman sebelah kiri akan muncul nomor NPWP dan sebelahnya nomor NIK. Nah, kalau misalkan dua-duanya ini sudah muncul, berarti wajib Bapak Ibu atau wajib pajak tersebut sudah melakukan pemadanan. Ya. Itu contohnya ya, contoh untuk bagaimana melakukan pemadanan. Tapi terlepas itu untuk yang di profil yang disampaikan Mbak Pepi itu juga harus juga diupdate ya Mbak Pepi ya. Betul. Gitu. Ya jika memang terdapat kendala dalam melakukan update data tersebut ya bisa konfirmasi langsung ke KPP ya. Karena itu nanti ada yang bisa diselesaikan langsung di KPP atau mungkin memang wajib pajak harus langsung ke Dukcapil. Dukcapil ya benar. Banyak kendalanya seperti itu Mbak Afi ya. Bisa langsung kita arahkan untuk ke Dukcapil. Karena situ mungkin sudah muncul notifikasinya mungkin. Ya, Ya. Baik, kawan pajak, itu yang dapat kami sampaikan terkait SPT tahunan. Besar harapan kami untuk kawan pajak segera melaporkan SPT tahunannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Karena ya itu tadi, kalau tidak segera melaporkan SPT sesuai batas waktu, maka akan timbul keterlambatan pelaporan. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Selamat bertemu kembali pada podcast Opa Muda, obrolan pajak Mulia Raja dahsyat selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.